Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kami undang setiap kita boleh bangkit berdiri, dan dengan segala hormat kami minta yang ada di belakang untuk maju ke depan. Kami mohon dengan hormat yang ada di belakang boleh maju ke depan Bapak Ibu. Kita mengisi bagian depan dulu Bapak Ibu, supaya saudara-saudara kita yang terlambat boleh mengisi di bagian di belakang. Sekali lagi dengan hormat Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya, shalom. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu, shalom. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah streaming melalui akun Facebook dan YouTube, dan juga para pendengar di 107,7 FM. Kami percaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita, amin Bapak Ibu. Sekali lagi, berapa banyak kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan di tempat ini? Lambaikan tanganmu. Mari kita yang mau memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dari tempat ini ya Tuhan Yesus, dari rumah-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hari yang baik, hari yang luar biasa yang Kau jadikan bagi setiap kami Bapa yang baik. Engkau yang masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, memuji menyembah Engkau ya Bapa. Itu semuanya bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ya Bapa, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami dan membawa kami ya Bapa, dari satu kemuliaan pada kemuliaan-Mu yang lebih lagi Bapa yang baik. Dan hari ini ya Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan ya Bapa yang baik, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, dan menikmati kebaikan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan, di sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, saat kami meninggikan nama-Mu ya Bapa, Engkau Allah yang akan ditinggikan di atas tahta-Mu ya Bapa yang baik. Bahkan Engkau Allah yang akan menarik setiap jiwa-jiwa datang menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Dan dari tempat ini kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tempat ini sama seperti di surga ya Bapa. Kami percaya hadiran-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Hadiran-Mu yang memulihkan, hadiran-Mu yang menyembuhkan, hadiran-Mu yang akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Sehingga hari ini Bapa, ibadah kami akan menjadi ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa yang baik. Bawa kami ya Tuhan ke gunung kudus-Mu ya Tuhan Yesus, dan sembunyikan kami ke dalam tempat perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau berhubungan ya Tuhan Yesus, memiliki hubungan yang intim ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bawa kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau dikasihkan ibadah kami Bapa yang baik hari ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Tuhan. Kami dedikasikan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan, sama-sama kita percaya, katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu, kita masuk dalam gunung kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawa kami ya Tuhan, haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih, hanya dalam namamu ku temukan kuat. Ini pengakuan kami Tuhan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Pujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau. Pagi hari ini kami mau berkata ya Tuhan, biarlah mulut kami hanya memuji-Mu. Terima kasih Tuhan.
mau menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau memuji-Mu ya Bapa yang baik. Sebab Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami ya Bapa. Pagi hari ini kami buka kedua tangan kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu ya Allah. Sumber kekuatan kami hanya Kau Tuhan. Bahkan Kau ya Tuhan yang akan menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau yang memulihkan setiap membantu. Kemenangan demi kemenangan menjadi milik umat-Mu ya Allah. Oh Jesus. Haleluya. Pagi hari ini Kau akan memenuhi kami dengan kemenangan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Kau akan memenuhi kami dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga ya Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah,
Pagi ini Bapa bersepakat kami dengan umat-Mu. Kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan bagi Indonesia. Kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan bagi kota kami, bagi keluarga kami. Kami katakan kepadamu negeri kami, bangkitlah Indonesia, bangkitlah kota kami, bangkitlah keluarga-keluarga, bangkitlah roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bangunlah hai kamu yang lagi tidur, bangkitlah Indonesia, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi negeri kami. Nubuatan itu akan terjadi Bapa. Engkau akan mencurahkan roh-Mu atas negeri kami. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan Tuhan. Orang-orang tua akan bermimpi. Bahkan atas hamba laki-laki dan perempuan, Kau curahkan roh-Mu. Itu sedang Kau kerjakan Tuhan atas negeri kami. Tuhan, walaupun saat ini Bapa kami melihat keadaan tidak seperti apa yang kami harapkan, tapi kami percaya Tuhan, sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap, sekalipun keadaan mengecewakan kami, tapi kami berkata dengan iman kami, Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami. Tuhan, Engkau adalah bagian kami. Kami aman dalam lindungan yang maha tinggi. Kami aman di dalam Tuhan. Indonesia aman di dalam Tuhan. Oh, Indonesia sedang Kau pulihkan. Krisis berhenti. Krisis kesehatan, krisis keekonomi berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Indonesia, diberkati udara, daratan, dan perairannya, diberkati kota-kota, diberkati keluarga-keluarga, diberkati rumah-rumah. Bahkan kami percaya Tuhan, di dalam setiap rumah-rumah dan di jalan-jalan akan terdengar sukacita pujian, akan ada tari-tarian. Kami akan melihat Indonesia dimenangkan, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemimpin di negeri ini. Engkau memberkati Tuhan. Oh, pemimpin rohani, pemimpin Tuhan. Oh, bahkan Kau memberkati Bapak Joko Widodo Tuhan, seluruh bahkan sampai kepala desa. Terima kasih, Indonesia ada dalam tangan-Mu, kota kami ada dalam tangan-Mu, bahkan gereja ini ada dalam tangan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami siap Tuhan memasuki minggu ini dengan kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Kami siap terima yang terbaik, tak habis-habisnya rahmat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan penyertaan yang sempurna bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Lambaikan tanganmu yang percaya dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Semuanya kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Katakan Kau keselamatanku. Oh, keselamatan.
Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, buat perkenanan-Mu bagi setiap kami untuk kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami bersyukur juga buat sepanjang minggu yang telah kami lalui, di mana Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus buat segala kehadiran-Mu yang memberikan kami pengertian pemahaman arti daripada kasih yang Tuhan ajarkan bagi kami. Dan jika hari-hari ini Tuhan menuntut kami untuk boleh hidup di dalam kasih Tuhan sebagai rasa syukur kami atas kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan berperkara pada saat hari-hari ini untuk memberikan kami kemampuan melihat mujizat-Mu, melihat perbuatan tangan-Mu di tengah-tengah masa sulit, sehingga kami tidak akan pernah putus pengharapan. Dan kami akan terus merasa yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan untuk itulah kami tetap ada di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Dan untuk itulah kami boleh ada sebagai orang yang percaya sambil menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput setiap kami. Terima kasih, sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam saya ucapkan bagi setiap kita. Puji Tuhan, di minggu kedua kita telah memasuki bulan yang ke-7. Dan minggu depan di minggu yang ketiga kita akan pindah beribadah di gedung baru yang ada di sebelah belakang gereja kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau mungkin banyak orang-orang yang ragu, khawatir dan gelisah dengan pandemi corona yang mewabah secara global di dunia ini, namun pandemi tidak akan pernah bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi masa-masa sulit ada banyak orang yang pesimis. Ada banyak orang yang putus pengharapan. Bahkan mereka seakan-akan kehilangan masa depan. Sehingga rasa frustrasi itu menjadi penguasa atas hati, jiwa dan pikirannya. Dan dia kehilangan arah. Sehingga ada banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di tengah keadaan yang serba sulit hari-hari ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa dalam segala situasi, segala keadaan, itu Tuhan selalu hadir. Dan Tuhan tidak pernah menjadi seorang penonton atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia selalu memiliki sebuah di balik peristiwa-peristiwa itu. Bahkan dia selalu ingin memperlihatkan dirinya di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk tidak percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Nah, kita akan belajar pada saat ini tentang bagaimana caranya Tuhan menghadirkan sebuah mujizat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, bahkan di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Saudaraku, kita pernah mendengar dan membaca peristiwa yang dialami oleh seorang Ayub. Seorang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang bukan hanya sekedar menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi dia, tetapi juga dia mengalami persoalan, mengalami banyak masalah yang cukup berat, jauh lebih daripada masalah yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Nah, di dalam kitab Ayub 1 ayat yang pertama dikatakan, ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Akan tetapi di balik kesuksesan, keberhasilan dan nama baik yang dimiliki oleh seorang Ayub, tiba-tiba dia mengalami masalah. Anaknya 10 orang mati dalam waktu seketika ketika mereka sedang berpesta pora. Tempat mereka berpesta itu ambruk. Kemudian ternak peliharaannya dicuri orang, hilang ribuan ekor, dia jatuh miskin. Dan bukan hanya sampai di sana saudaraku, dia mengalami penyakit kulit yang sangat begitu kronis.
sampai dia harus tidur dalam debu. Dia tidak bisa berpakaian lagi, dia diasingkan. Bahkan istrinya, orang yang paling dekat dengan dia, berkata kepada dia, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Ini suatu kenyataan hidup yang dialami oleh Ayub, dan juga merupakan peristiwa-peristiwa yang juga pernah menjadi pengalaman dalam diri kita. Akan tetapi di akhir daripada perjalanan hidup Ayub, Tuhan ikut campur tangan untuk menyaksikan siapa dia bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Dan apa yang terjadi setelah beberapa tahun dia mengalami penderitaan ini, Tuhan masih izinkan dia hidup, melihat generasi keempat dari kehidupannya yang baru dengan kemakmuran, keberhasilan yang luar biasa. Tuhan menggantikan anaknya dengan 10 orang lagi, menggantikan seluruh ternak yang pernah hilang, memulihkan kesehatannya, bahkan dia dapat melihat anak cucunya, cicitnya di kemudian hari. Satu bentuk caranya Tuhan untuk menggantikan duka dengan suka. Bagaimana caranya Tuhan untuk mengubah situasi yang sulit ini menjadi sebuah mujizat, menjadi kesukaan bagi kita. Mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa konsep seorang manusia, konsep seorang yang percaya untuk mendapatkan mujizat di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah engkau jangan bersembunyi di balik penderitaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan ini sering membuat kita harus tersembunyi dan bersembunyi. Kesulitan atau penderitaan ini sering kita tidak melihat Tuhan di hadapan kita. Bahkan sering kita berkata, di mana engkau Tuhan bersembunyi sehingga engkau tidak pernah melihat saya. Dan apa yang terjadi ketika ada masalah yang menjadi tempat persembunyian daripada orang-orang yang khawatir dengan masalah, mereka akan mengeluh, itu yang pertama. Dan mereka akan kecewa, dan mereka akan bersungut-sungut, dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Ini tingkah laku yang dijumpai, yang ditemukan oleh Tuhan sampai pada hari ini. Tidak sedikit orang hari-hari ini mengalami masalah ketika mungkin dia kehilangan kerja, ketika mungkin dia kehilangan usaha, ketika dia mungkin mengalami sakit penyakit, yang pada saat itu dia bertanya, di mana engkau Tuhan bersembunyi, dan ternyata engkau Tuhan tidak pernah hadir dalam kehidupanku, sehingga Tuhan membiarkan saya demikian, maka saya akan meninggalkan engkau, dan kemudian dia kembali kepada kehidupan lamanya. Nah, inilah tempat persembunyian manusia ketika kesulitan ada, itu bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, dan frustrasi. Nah, kita belajar dari seorang Adam pada saat dia mengalami aniaya atau penderitaan, ketika dia dihukum pada saat dimana dia berdosa kepada Tuhan, maka dia diusir dari taman kebahagiaan, itu Taman Eden. Kemudian dia menjadi seorang asing di tengah-tengah dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Dan pada saat itu seorang Adam pernah berkata, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini satu bentuk rasa kekecewaan yang dimiliki oleh seorang Adam ketika dia mengalami hukuman, ketika dia mengalami masalah, ketika dia ada dalam sebuah penderitaan, ketika dia berdosa maka dia masuk dalam alam penderitaan. Inilah menjadi suatu bentuk persembunyian yang dimiliki, yang dilakukan oleh seorang Adam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kalau kita bisa bicara mengenai bagaimana pengalaman seorang Daud yang mengalami masalah, kita tahu itu manusia yang berkenan di mata Tuhan. Daud itu seorang yang pernah gagal dan yang pernah berhasil, bahkan sangat berhasil. Nah, suatu saat dia mengalami masalah, dia mengalami penderitaan. Nah, sehingga pada suatu saat dia berani berkata dari aspek negatif yang ada di pikirannya kepada Tuhan di Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Nah, inilah konsep cara hidup manusia meresponi keadaan-keadaan yang susah.
Daud seorang anak Tuhan, Daud yang percaya kepada Tuhan, Daud orang yang berkenan di mata Tuhan. Tapi suatu saat dia mengalami frustrasi. Bahkan dia melihat Tuhan itu seakan-akan bersembunyi, saudara. Seakan-akan tidak menampakkan diri untuk membantu dia, untuk menolong dia. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Daud melihat kondisi yang sedang dialami, bukan dari sudut pandang dia sebagai seorang manusia yang sederhana, yang sangat terbatas. Dia melihat keadaan itu, di samping dia mengetahui bahwa keadaannya itu pasti dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Maka dengan penuh keyakinan dia terus memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hidupnya dipulihkan, dia meninggal dengan cara yang terhormat, dan dia mewariskan kerajaan, jabatan kekuasaan itu kepada keturunan-keturunannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat bangsa Israel melalui Nabi Yeremia pernah meratap ketika ada masalah. Kemudian di dalam kitab Ratapan 3 ayat 44, dia berkata, engkau menyelubungi dirimu, engkau bersembunyi Tuhan dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Di hata batak di dokon akamangkenang, nunga martabuni ho di bagasan obun, daktar todong tangyang. Suatu bentuk keputusasaan, suatu bentuk frustrasi yang ada dalam diri seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan ketika masalah itu ada. Sehingga mungkin saat ini kita berkata bahwa masalah itu wajar, frustrasi itu wajar, keluhan itu wajar, sungut-sungut itu wajar. Namun suatu hal yang Bapak Ibu Saudara perlu harus ingat, bahwa itu bagi Tuhan tidak wajar. Karena apa? Karena memang itu sudah merupakan sebuah bagian daripada cara hidup kita selama ada di bumi ini. Karena tidak ada seorang manusia yang luput dari masalah. Dan masalah itu akan memunculkan suatu sikap pribadi yang salah di hadapan Tuhan, bersungut-sungut, kecewa, frustrasi, dan mengomel, saudara. Nah jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah penekanan yang khusus yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Walaupun kita sedang menghadapi masalah, walaupun kita sedang didera oleh aniaya dan lain sebagainya, yakinkan dirimu bahwa Tuhan memperhatikan, melihat, dan ada di dalam penderitaanmu. Di dalam kitab Mazmur 57 ayat 15 dikatakan, dalam kitab Yesaya 57 ayat 15 dengan tegas dikatakan, bahwa aku bersemayam di tempat yang maha tinggi, di tempat yang kudus, tapi aku ada tinggal di hati orang-orang yang remuk, yang menderita, yang rendah hati, yang teraniaya. Betapa dia tidak pernah menjauhkan diri, betapa dia tidak pernah bersembunyi dari hadapan kita, dan betapa dia selalu menampakkan wajahnya. Namun oleh karena air mata penderitaan kita menutup mata kita sehingga tidak bisa menembus cara pandang rohani kita untuk melihat dia. Hati-hati saudaraku. Hari-hari ini Tuhan ingin menguji sampai seberapa jauh indera rohani kita boleh mencerna keadaan dan situasi ini dari sudut pandang, dari sudut pikiran, dari sudut belas kasihan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana penderitaan itu, aniaya itu, masalah itu akan terselesaikan dengan cara mujizatnya Tuhan. Nah di dalam kitab Ayub 31 ayat 6 dikatakan di sini, biarlah aku ditimbang. Di sini saya bacakan bagi kita, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ini berbicara tentang kejujuran. Sering kita jujur kepada orang lain, tapi kita tidak jujur kepada diri sendiri. Suatu hal yang disampaikan oleh Ayub ketika dia mengalami masalah, di Ayub 31 ayat 37 dikatakan, setiap langkahku akan kuberitahukan kepada Tuhan, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Lebih tegas lagi dikatakan di sini dalam bahasa Batak, papatarokku matibana bilangan ni laka-lakaku, jalan marpangalahor raja au madapoton ibana. Satu bentuk sikap hati menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang diurapi, bahkan yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi anaknya. Kita harus memiliki karakter seorang raja. Amin saudaraku. Nah dalam kerajaan orang Batak, sebenarnya kerajaan Batak tidak pernah ada. Sisingamangaraja bukan raja orang Batak. Namun semua orang mengaku kalau laki-laki anak raja, dan si perempuan mengaku boruni raja.
Kalau di Sriwijaya ada raja, di Mojopahit ada raja, di Jogja ada sultan, di Aceh ada sultan. Itu berbicara tentang kekuasaan. Namun bagi orang Batak bukan kekuasaan yang dianugerahkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi anak raja dan boroni raja. Itu berbicara tentang karakter. Itu berbicara tentang pangalaho dalam bahasa Batak. Ketika ada masalah dihadapi oleh Ayub, maka dia menemukan Allah dengan mental seorang raja, mental seorang anak raja. Dia tidak datang sebagai seorang pengemis, dia tidak datang dengan air mata dengan mengemis kepada Tuhan. Tapi dia datang sebagai seorang yang berjiwa besar, menunjukkan jati dirinya kepada Tuhan apa adanya. Itu hanya bersumber dari hati nurani yang jujur, yang tulus, yang dimiliki oleh seorang Ayub. Jadi sekarang kita sedang dikoreksi. Ketulusan hati yang bagaimana yang saudara dan saya miliki hari ini. Ketika saya menjadi pengikut Kristus, ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, sampai seberapa jauh saya menjadi orang jujur di hadapan Tuhan terhadap Dia, bukan hanya terhadap manusia, Bapak Saudara. Jadi mujizat dialami oleh Ayub ketika dia jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata, setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Dan selaku seorang raja saya harus menghadap Dia, raja di atas segala raja. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan-keadaan susah itu bisa teratasi, bisa tertanggulangi pada saat dimana kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu bicara tentang orang yang tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, bahkan tidak pernah frustrasi terhadap situasi dan keadaan yang sedang kita alami. Sehingga kalau Rasul Paulus mengingatkan, bersukacitalah senantiasa. Oh, mana mungkin saya bisa bersukacita, ekonomi saya terpuruk. Mana bisa saya bersukacita, saya sedang dalam keadaan sakit kronis. Tapi di dalam sikap hati kita untuk bersukacita karena Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, pada saat itu Tuhan akan menampakkan dirinya lewat karya yang luar biasa, yaitu mujizat demi mujizat yang membawa kita untuk masuk dalam sebuah semangat, antusiasme yang begitu luar biasa untuk kita semangat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sikapilah keadaan dan situasi sulit ini dengan hati yang besar. Dan tunjukkan dirimu sebagai seorang anak raja. Kalau sempat ada masalah di sebuah kerajaan, seorang raja menangis di depan rakyatnya, itu negara akan hancur Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat kita sebagai anak raja, kita tidak usah menangisi keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kita harus bersikap sebagai seorang anak raja. Datang menghadap Tuhan, ini aku Tuhan, periksalah setiap langkah kehidupanku. Dan saya tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong setiap kita dalam pergumulan demi pergumulan. Kemudian hal yang terakhir, marilah bersikap jujur dan adil di hadapan sesama, terutama di hadapan Tuhan. Amsal 8 ayat 8 berkata, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau sorong. Mulailah berkata jujur, berkata adil terhadap sesamamu. Di samping itu, tunjukkanlah tanggung jawabmu sebagai seorang yang percaya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga atas perkenanan bagi setiap kami untuk memberikan kami pengertian-pengertian yang membawa kami kepada sebuah pencerahan. Bagaimana sikap hati kami untuk boleh menjalani hari-hari ini dengan sikap yang benar. Kami tahu setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau tahu dan Engkau benar-benar mengerti. Kau tidak pernah bersembunyi Tuhan. Bahkan Engkau selalu menampakkan dirimu di dalam segala situasi dan keadaan. Mampukan kami untuk boleh melihat keberadaanmu dengan telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang taat dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat meraih janji-janji Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini akan keterima dengan ucapan syukur, dan di dalam firman-Mu kami akan tetap ada, hadir berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Sambil kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita hantarkan nanti selesai ibadah yang pertama ini, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 12 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah selesai ibadah. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar samping, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga mentransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Mulai minggu ini Menara Doa berjalan secara new normal dengan jadwal Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore, Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan Menara Doa diadakan di gereja dengan protokol kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FFA yang ada disilakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada jam 8 WIB, ibadah kedua pada pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah ini akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota, radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM, dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pada pukul 06.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup memulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin.
Bapak Ibu dapat pulang dari pintu samping sambil mengantarkan persembahan di kotak yang telah tersedia sambil menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu tetap menjaga jarak.